Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudara-saudara sekalian, jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah yang pertama dan yang terutama kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan berkahnya juga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka menjalankan salat Jumat berjamaah. Karena Allah telah memberikan kepada kita kesehatan, umur yang panjang dan juga kesempatan kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa menjalankan kewajiban kita. Wabil khusus Allah telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, yang ini merupakan kenikmatan yang paling berharga, yang paling mahal, yang paling patut kita syukuri. Oleh karenanya, marilah kita jaga nikmat iman Islam ini dengan sebaik-baiknya dengan cara menjalankan perintah Allah, meninggalkan semua larangannya, serta bertobat atas segala dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah berkenan menyampaikan nikmat iman Islam ibadah ini kepada kita hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua nanti dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta umat yang istiqomah itu sunnah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah mengikuti sunnah Nabi semaksimal yang kita bisa, dan kita mohon ampun atas hal-hal yang kita belum bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat kita bisa mendapat syafaat dari beliau dan bisa berkumpul di surganya Allah serta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kaji kita adalah berkaitan dengan hakikat ikhlas di dalam kita beramal. Saudara-saudara sekalian, ikhlas ini merupakan syarat pertama dalam amal. Apabila kita beramal, kita lakukan dengan ikhlas, maka amal itu akan ada nilainya di sisi Allah. Yang kedua, tentu saja syaratnya sesuai dengan tuntunan Rasul. Apabila kita tidak lakukan dengan ikhlas, maka amal tersebut akan sia-sia. Saudara-saudara sekalian, ikhlas ini seolah-olah sepertinya sulit kita lakukan. Ya, sampai ada yang mengatakan ilmu yang paling sulit itu ilmu ikhlas. Ya, banyak di antara kita yang beramal itu banyak yang kurang ikhlas. Kadang kalau sudah berusaha untuk ikhlas pun sering ada godaannya. Karena setan yang dia goda pertama kali itu adalah niat kita dalam beramal. Ya, biar sebanyak apapun amal soleh kita, amal ibadah kita, apabila niatnya rusak, maka rusak semuanya. Dia nggak perlu goda lagi ke ujung, cukup dia goda di pangkal saja, di niat kita. Inilah yang membuat kadang-kadang ikhlas itu sulit. Karena ikhlas itu bukan hanya di awal, bisa juga di tengah, dan juga bisa di ujung. Bisa aja kita sudah ikhlas di awalnya, ternyata di ujungnya nanti udah bertahun-tahun amal itu malah justru hilang, gara-gara mungkin kita sebut-sebut, kita bangga-banggakan amal yang 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, kita banggakan, kita sebut-sebut. Atau ada orang yang kita bantu, kita katakan dia sekarang kayak gini kan, itu aku yang bantu, kalau aku tidak bantu nggak bisa dia begitu.
sukses saat ini. Nah, amal yang dulu kita kerjakan bisa rusak saat ini apabila kita bangkit-bangkit, kita sebut-sebut, kita bangga-banggakan, kita pamer-pamerkan. Kecuali kalau kita menyebutnya dalam rangka mengajak kebaikan, itu lain cerita. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali bagaimana agar kita mudah melaksanakan keikhlasan itu? Tadi katanya susah, tapi sebenarnya kalau kita tahu triknya, nah dalam bahasa yang lebih dalam lagi, tahu hakikatnya, itu sebenarnya ikhlas itu tidak sulit. Ya tentu saja tetap harus berusaha, tetap harus berjuang, tetap harus melatihnya. Tapi tahu dulu ilmunya. Dengan tahu ilmunya, tahu hakikatnya, kemudian kita latih, lama-lama kita akan mudah akan menjalankan keikhlasan itu. Ini seperti keahlian apapun, namanya keahlian dalam bidang apapun, satu keahlian kalau kita tahu ilmunya dan kita latih, pasti lama-lama akan mudah kita kerjakan apapun keahlian itu. Ya, apakah kedokteran kah, apakah nyupir kah, apakah macam-macam bisnis lah, apalah namanya. Nah, saudara-saudara sekalian, justru kalau kita tahu hakikat dari keikhlasan itu, hakikat dari suatu amal itu, maka justru kalau nggak ikhlas malah aneh gitu loh. Aneh kalau ada orang nggak ikhlas. Lucu, aneh orang kalau ada beramal itu nggak ikhlas. Malah kalau lebih tarik lagi, sayang kalau tidak ikhlas. Maka kalau kita jauhkan lagi, rugi banget kalau tidak ikhlas. Jadi aneh, lucu, sayang, bahkan rugi. Bahasa yang paling kasar, terlalu kalau kita nggak ikhlas. Mengapa saudara-saudara sekalian demikian? Karena kalau kita tidak ikhlas, amal-amal itu jadi rusak semuanya, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah hanya menerima amal yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Kalau selain itu nggak akan ikhlas, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru sayang kalau kita tahu nilai suatu amal hanya gara-gara dunia, hanya gara-gara bangga, hanya gara-gara pengen ditengok, hanya gara-gara pengen dipuji, yang nilainya sangat sedikit banget, itu akhirnya nilai yang begitu besarnya itu hilang sama sekali. Kan rugi banget. Contoh sederhana saja lah. Nabi mengatakan rakaatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh. Qabliyah subuh sunat 2 rakaat. Nilainya lebih baik daripada dunia semua ini yang dikumpulkan oleh manusia, kalah dengan wa ma fiha dan seluruh yang ada di dalamnya, kalah dengan 2 rakaat sunat fajar. Nah, bayangkan hanya gara-gara kita pengen ditengok sunat fajarnya, gara-gara terpaksa mengerjakannya, gara-gara pengen dipuji, atau gara-gara nilai-nilai dunia lainnya, dunia yang sebesar ini udah hilang. Coba kalau kita pedagang-pedagang di sini, kalau rugi 1 miliar kira-kira besar nggak? Sayang nggak kalau 1 miliar rugi? Sayang. Bagaimana kalau 10 miliar? Bagaimana kalau 20 miliar? Bagaimana kalau rugi 1 triliun? Bagaimana kalau rugi 20 triliun? Wih, besar banget. Nah, sekarang bagaimana dunia yang serta seisinya itu habis semuanya hanya gara-gara kita nggak ikhlas. Terpaksa pengen di ini, pengen itu, pengen dunia lainnya. Itu baru contoh kecil. Termasuk amal-amal yang lainnya. Bagaimana dengan amal sholat berjamaah kita? Hanya gara-gara pengen dipuji. Atau sedekah kita, atau haji kita. Banyak orang yang bangga-banggakan haji. Atau umroh kita. Selfie lah, pengen dibanggakan lah, pengen ditengok orang lah. Sayang, udah habis uang, habis tenaga, capek kita. Akhirnya sia-sia, nggak dapat apa-apa. Saya bilang tadi, makanya kalau ada orang yang beramal tidak ikhlas, bahasa kitanya bukan sekedar sayang, rugi banget, dan itu aneh gitu loh. Ya kalau kita melihat dalam hakikat. Nah, sekarang masuk kita kepada hakikat tadi, tahu ilmunya dan kita latih pelan-pelan. Saudara-saudara jamaah Jumat rahimakumullah, yang pertama hakikat amal itu atau hakikat ikhlas dalam beramal itu pertama adalah amal itu kebaikannya, untungnya, manfaatnya itu untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Itu harus kita pahami mulai sekarang. Setiap amal kebaikan yang kita kerjakan, baik ibadah mahdoh, ghairu mahdoh, itu manfaatnya, pahalanya, nilainya, untungnya buat kita yang mengerjakan, bukan untuk siapa-siapa. Sholat kita untuk kita, puasa kita untuk kita, sedekah kita untuk kita. Walaupun sedekah itu zahirnya yang untung orang lain,
yang dapat untung misalnya yang kita bantu atau orang lain, pada hakikatnya sedekah itu untuk kita. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum, kata Allah dalam surat kedua Al-Baqarah ayat 272. Apapun yang kau infakkan yang kebaikan itu fali anfusikum, pada hakikatnya kebaikan untuk dirimu. Man amila solihan fali nafsi, dalam ayat yang lain surat 41 misalnya ayat 46, barang siapa beramal soleh fali nafsi, sungguh kebaikan untuk dirinya. Ya sama juga kejahatan pun apabila kita lakukan juga untuk diri kita sendiri. Wa man asa'a fa 'alaiha. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Jadi kalau kita pahami mulai sekarang kebaikan, manfaat dari kebaikan kita, amal untuk diri kita, walaupun niatnya lillahi ta'ala tetap, ya, tapi manfaatnya untuk kita. Ya Allah, aku kerjakannya untuk cari ridhomu. Ya Allah, aku cari, istilah kita, apakah lillahi ta'ala, apakah cari ridho Allah, apakah cari sayangnya Allah, bahkan mungkin cari pahala dari Allah pun gak apa-apa dah, tetap itu urusannya ikhlas, karena tetap dari Allah juga. Bahkan juga gak apa-apa supaya dapat surganya Allah pun gak ada masalah, toh itu juga kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sayang orang kebaikan yang untuk kita, ngapain kita bangga-banggain? Kan yang dapat manfaat kita, sholat kita kan manfaat kita, yang sehat kita kok dalam konteks kesehatan, yang segar badannya kita, yang jiwanya tenang kita, itu dalam konteks zahir fisik kita dapat manfaat. Apalagi pahala yang saya katakan gila-gilaan itu datang, toh juga untuk kita. So aneh kalau ada orang membangga-banggakan amalnya, kan aneh. Orang untuk lu sendiri lu banggain kan aneh. Atau ada orang yang beramal supaya dilihat orang, kan aneh. Orang manfaatnya buat kita, untuk apa kita bangga-banggakan? Kan aneh gitu. Maka saya bilang tadi, kok dalam memahami ilmu hakikat aneh kalau nggak ikhlas. Atau sederhana gini lah, kita makan nih contoh sederhana, kita makan kan mana juga, ada nggak orang makan dia bangga, wah aku makan banyak kali, ada nggak bangga? Kan aneh, orang makan yang kenyang kok lo bangga, aneh. Atau yang lebih seperti Imam Ghazali menggambarkan, kita buang air besar atau buang air kecil, itu manfaatnya buat siapa? Kan buat kita. Ada nggak orang bangga buang air? Aku bangga tadi, mantap kali, kan nggak ada. Aneh. Itu perumpamaannya. Nah sama dalam amal pun, yang manfaat kita, yang untung kita, yang dapat cinta Allah kita, yang dapat ridho Allah kita, yang sehat kita, nanti tertinggi dimuliakan kita. So untuk apa kita berharap yang lain? Malah saya bilang tadi itu aneh. Yang kedua, rugi banget kalau kita nggak ikhlas hanya gara-gara pengen ditengok, pengen dipuji, pengen dibalas, yang nilainya sedikit, akhirnya nilai yang begitu besar itu tidak kita dapatkan. Rugi sekali. Jadi saya bilang tadi, sayang banget, rugi banget, bahkan terlalu. Makanya oleh karena itu dalam beramal, yang pertama biar kita bisa ikhlas, akhirnya ini untuk saya, yang untung saya, yang dapat manfaat saya, bukan siapa-siapa. Walaupun tetap lillahi ta'ala. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah, kata Allah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan itu untuk cari ridha Allah, fasaufa nu'tihi ajran 'aziman, pasti akan kami berikan kepada mereka pahala balasan yang amat sangat besar. Lihat itu surat 4 An-Nisa ayat 114. Itu yang pertama, saudara-saudara sekalian. Jadi mulai sekarang mari setiap kita beramal yang untung saya. Walaupun mungkin sedekah, memang paling berat itu sedekah. Itu kalau ikhlas itu sedekah itu lebih berat dibanding kalau sholat. Ya jarang juga lah ada orang, tapi bisa saja masih ada. Tapi kalau infaknya agak berat, karena memang zahirnya yang untung orang lain. Memang agak berat kalau infak ini. Kalau ada orang nggak terima kasih aja kita rasanya udah capek dibantu, terima kasih pun nggak. Ini kadang-kadang hanya gara-gara terima kasih kita harapkan, hanya gara-gara biar dia berterima kasih, akhirnya rusak semua amal kita. Sayang banget. Oleh karena itu yang pertama. Jadi hakikat ikhlas itu adalah, hakikat amal itu adalah kebaikannya, untungnya, manfaatnya untuk diri kita sendiri. Itu yang pertama. Malah kalau tidak ikhlas kita tidak dapat apa-apa. Nah yang kedua, saudara-saudara sekalian, kalau kita ikhlas, nah juga dapat manfaat, hati kita tuh tenang. Itu juga manfaat hati kita. Orang yang ikhlas tuh hatinya tenang, karena dia nggak berharap siapa-siapa. Mau ditengok orang nggak ditengok orang, mau dipuji orang nggak dipuji orang. Bahkan suatu amalan dunia pun bisa kita bikin ikhlas. Dagang kita bisa ikhlas.
rumah tangga kita bisa ikhlas, bisnis kita bisa ikhlas, mengamalkan ilmu bisa ikhlas. Bahkan kalau misalnya kita mengelola suatu pemerintahan, berpolitik pun bisa ikhlas, asal kita kerjakan itu ibtigha'a mardatillah, untuk mencari ridha Allah. Nah kalau sudah begini, maka hati kita akan tenang. Perkara dia ada nilai dunia nggak ada urusan sama kita, bahkan bisnis sekalipun. Nah ini agak susah memang dalam konteks bisnis kita ikhlas. Nah, rata-rata di kepala kita biasanya pengen untung. Tapi kalau ini kita ubah dikit, saya bisnis itu cari ridha Allah, perkara untung nomor sekian. Nggak ada untung pun kita sudah punya nilai untung yang tinggi di hadapan Allah SWT. Begitu kita ikhlas dalam bisnis, ya Allah aku keluar rumah ini untuk berdagang, dagangku untuk cari ridhamu. Ya Allah aku keluar rumah ini untuk bekerja, kerjaku untuk cari ridhamu. Semuanya untuk ridhamu ya Allah. Itu sudah langsung kita untung besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung kita sukses, berhasil. Apapun hasilnya nanti di dunia, dapat syukur, nggak dapat pun nggak ada masalah, karena kita sudah dapat nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga begitu nanti bisnis itu rugi pun kita nggak akan sedih banget. Kenapa? Orang udah dapat ridha Allah kok. Ya tentu saja tetap menjalankan dengan cara-cara yang benar begitu. Hati kita jadi tenang. Kalau kita sukses, tidak akan bikin kita bangga. Oh ini siapa dulu? Ini kan gua yang hebat. Enggak. Kenapa? Aku kerjakan ini untuk cari ridhamu ya Allah. Begitu berhasil, kita kembalikan kepada Allah. Ini karena Engkau yang menolong ya Allah, karena Engkau yang mengizinkan. Gak akan bangga kita. Kalaupun tidak berhasil pun kita tidak kecewa. Kenapa? Toh kita sudah dapat nilai ini Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang bikin kita tenang. Maka selama ini kalau hidup kita sering gak tenang, sering galau, sering gelisah, sering takut. Apakah takut rugi, takut ini, takut macam-macam, itu jangan-jangan kita kurang ikhlas dalam beramal itu. Dan mari ini kita latih dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam bisnis kita, dalam politik kita, dalam ekonomi kita, dalam segala bentuk. Inilah yang selalu kita ucapkan, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya, bahkan seluruh aktivitas hidupku, dan juga wa matiku pun tetap lillahi, ikhlas karena Allah, mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kita mati pun gak takut. Toh mati pun ketemu Allah. Banyak orang mati takut. Apa yang kita takutkan kalau mati? Kan mati kita jumpa Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati kita kan ketemu Allah. Masa kita gak rindu ketemu zat yang selalu kita sembah, zat yang selalu kita berdoa kepadanya, zat kita yang bertawakal kepadanya, zat yang kita selalu memohon kepadanya, zat yang kita selalu mengingatnya, membaca ayat-ayatnya. Masa kita gak rindu ketemunya? Nah kalau nggak rindu, takut, hati-hati, jangan-jangan ibadah itu belum ikhlas. Kalau ikhlas kita cari Engkau ya Allah, ketemu satu zat yang selalu kita dambakan, kita mencari ridhonya di dunia ini. Masa kita takut ketemu dia? Ya kalau takutnya karena takut mungkin masih banyak dosa, takut belum siap dalam konteks amal, oke lah. Tapi kalau takut mati, takut ninggalkan dunia, takut ninggalkan keluarga, takut nanti dikubur entah apa-apa gitu, kena siksa, ini agak hati-hati kita, bahaya ini. Karena saudara-saudara sekalian, mari kita latih, kita ikhlaskan amal kita ini. Jadi satu, kita niatkan ini semua untungnya buat kita, manfaatnya buat kita dapat yang paling tinggi, nanti kita dapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ini akan selalu membuat hati kita tenang. Itu yang akan akhirnya amal ini akan kita lakukan dengan penuh ikhlas. Justru takut kita nggak ikhlas, sayang malah nggak ikhlas. Oleh karenanya mari kita latih terus, tahu ilmunya mulai sekarang, mulai bekerja. Ya Allah, aku lakukan untuk cari ridhamu, aku kerjakan untuk cari sayang, cari berkah darimu, cari pahala. Lakukan apa saja mulai sekarang. Apakah sholat kita, puasa kita, sedekah kita, zakat kita, bisnis kita, rumah tangga kita, semua mulai sekarang kita niatkan. Lihat nanti efeknya, hati kita akan tenang. Dapat nggak dapat dunia, tetap hati kita tenang. Kalaupun dapat nggak bangga, kalau hilang pun kita tidak kecewa. Likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kita tidak akan sedih terhadap apa yang kita tidak dapatkan, dan juga tidak akan berbangga terhadap apa yang kita dapatkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikr hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pada khutbah kedua ini, setan tentu saja tidak akan pernah tinggal diam. Baik setan dari golongan manusia, dari golongan jin maupun golongan manusia, minal jinnati wan nas, yuwaswisu fi sudurin nas. Gak akan tinggal diam, pasti akan dia goda agar kita tidak ikhlas, biar amal kita rusak. Makanya dalam hal melatihnya, kalau ada godaan dalam hati, ada orang atau juga godaan orang yang nampak kepada kita, oh kau gak marah, dia gak terima kasih, kau masih bantu dia juga padahal dia berbuat begitu seperti kamu, atau apalah godaan itu mesti dilawan. Ah enggak, aku cari ridho Allah. Ah enggak, ini semua untuk engkau ya Allah, aku bukan berharap. Ini mesti dilawan, dilatih terus. Jadi kalau ada godaan di dalam hati kita, yuwaswisu fi sudurin nas, dari setan mesti dilawan. Enggak, aku cari ridho Allah mengerjakan ini. Bukan terima kasih manusia, bukan pujian manusia, bukan ditengok manusia, bukan balasan manusia. Ini mesti dilatih. Termasuk juga kalau ada ucapan manusia, setan-setan yang nampak dalam golongan manusia. Jadi manusia yang suka goda, yang suka mengompor-ngomporin kita, itu setan yang nampak itu. Itu harus kita lawan. Saya jangan kita bilang setan sama dia, dalam hati aja ini godaan setan. Harus lawan. Tidak, aku kerjakan ini cari ridho untuk Allah. Aku kerjakan ini untuk mencari berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus gitu. Nah, kalau ini kita latih mulai dari yang kecil sampai yang besar, lama-lama insyaallah seluruh amal kita akan ikhlas dan kita akan digolongkan menjadi orang-orang yang mukhlis atau orang yang mukhlas. Saat kita sudah digolongkan Allah menjadi orang yang mukhlis, setan sudah tidak mampu menggoda kita lagi. Mudah-mudahan kita termasuk dalam orang-orang yang mukhlis atau mukhlas. Amin ya rabbal alamin.